menyampaikan pengalaman beliau. Mungkin apakah sebelum itu perlu Bapak mengenal dan sebagainya, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya mohon dimaafkan kalau sambil jalan nanti saya agak mogok, karena rombongan saya agak pergi. Kemudian ini kehadiran saya di sini tampaknya seperti kalau kita sebelumnya dahulu di Selimum pernah didengar ada orang mante. Orang mante kan. Ini saya betul-betul orang mante ini bukan di pasar Aceh. Pengalaman apa yang saya bisa berikan kepada Bapak dan Ibu sudah pengalaman lebih jauh daripada saya. Rata-rata Ibu atau Bapak sudah saya S3 atau S2. Ini apa yang saya berikan. Katakan saja misalnya tadi dikatakan ada pengalaman. Pengalaman saya memang jam terbang saya lebih tinggi daripada Bapak-Bapak. Saya 44 tahun 4 bulan 44 tahun 4 bulan mengajar metode penelitian memang. Tapi yang saya ajarkan hanya seperti apa? Pilot yang membawa pesawat Cessna misalnya ada apa gitu. Dan apa-apa kalau hanya sekali jam terbangnya rendah tapi bawa Concorde. Wah. Ini yang saya banyak kecelakaan. Karena baru sekali langsung bawa. Jadi karena itu saya lihat juga ini kan, karena namanya Dr. Andes ada 6 bulan, itu yang ada itu hanya 5 orang, ada 4 orang lah gitu kan. Jadi ini mungkin jadi. Tapi lepaslah pada itu, jadi ini tidak maksud saya untuk menyatakan bahwa saya rendah diri gitu. Dan juga tidak maksud untuk rendah hati. Nah, saya ini hanya. Nah, kemudian tadi dikenakan bahwa saya sebetulnya mendapatkan, memang angkatan kedua dari pusat latihan ini, tetapi waktu itu bukan lagi Pak Schwarzenegger yang menjadi tenaga utama, tapi sudah Pak Lancashire. Lancashire ini bukan orang yang membawa grounded kemari, tapi beliau menggunakan metode sejarah gitu kan, jadi lebih dekat kepada penelitian sejarah. Saya dapatkan grounded ini antara lain melalui tenaga utama pada waktu itu Pak Alfian, bukan Ibrahim Alfian, tapi Pak Alfian. Kemudian kebetulan pada tahun ketiga Pak Schwarzenegger ini kembali dan memberikan ceramah di Aula Fakultas Ekonomi 4 kali ceramah. Saya kira ini sudah diperbanyak. Dan ini saya kira bagus untuk didiskusikan kalau memang Bapak-Bapak mau tertarik kembali. Itu ini. Jadi itu salah satu ini. Kemudian saya sudah katakan tadi dikatakan untuk perkenalkan diri, saya sudah katakan saya pengajar metode penelitian. Kelemahan saya yang penting adalah bahwa saya tidak menguasai sesuatu teori ilmu sosial. Saya masuk kemari walaupun pernah ketika mahasiswa dahulu mendapatkan 1 tahun, waktu itu tahunan, 1 tahun pelajaran antropologi, 1 tahun sosiologi. Itu pun pada waktu itu sangat sederhana oleh karena kita lebih banyak mencatat, kurang buku bacaan. Buku bacaan umumnya dalam bahasa Inggris masih terbatas pada dalam bahasa Indonesia. Beda dengan sekarang, itu buku-buku umumnya sudah dalam bahasa Indonesia. Walaupun pengertian kadang-kadang menyimpang juga. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf, ini tadi pertama ada kemungkinan saya mogok di pelajaran. Kemudian yang kedua, ini ingatan saya mungkin sudah lama tidak terfokus pada masalah penelitian. Kebetulan saya kira sudah 9 tahun gitu. Jadi banyak hal-hal yang lupa. Jadi kalau ada yang salah saya katakan, mohon dikoreksi nanti karena itu sudah di luar pemahaman saya. Kemudian saya ikut pusat latihan ini pada tahun, mula-mula saya lamar pada tahun angkatan pertama. Kebetulan pada waktu itu saya mendapat kesempatan belajar di Gajah Mada untuk 3 mata pelajaran, metode penelitian, statistik, dan perencanaan pendidikan. Kami bertiga itu sebetulnya, Pak Ganyas Hanafi almarhum, itu mungkin Bapak-Bapak kenal, ada satu lagi Baktiar Effendi, itu juga sudah almarhum. Nah, jadi masing-masing kami dapat satu pelajaran. Saya metode penelitian, Pak Gani perencanaan pendidikan, Pak Baktiar statistik. Nah, jadi belajar ini masanya adalah 6 bulan.
saya kira jauh melebihi kalau untuk masing-masing pelajar ini dari S1 gitu. Jam-jam kuliahnya lebih baik karena tiap hari itu mulai pagi sampai sore untuk 3 ini kita tiap hari ada, kecuali hari-hari minggu gitu. Jadi inilah, jadi saya melamar tahun pertama karena tidak ikut seleksinya Profesor Puncak Mila kalau nggak salah kemarin, itu saya tidak ada di tempat, saya diterima sebagai cadangan, tapi nampaknya tidak ada yang mundur. Yang pertama dari kami pada waktu itu sekitar 22.000, tapi di sini dapat 75.000, gitu kan? Jadi agak tinggi. Jadi sehingga nampaknya yang sudah datang kemari tidak ada yang mundur gitu. Nah kemudian yang kedua kebetulan saya diterima. Jadi diterimanya saya di sini itu sebetulnya bukan karena kemampuan saya dalam meneliti, tapi entah dasar pertimbangan mungkin setelah nampaknya waktu seleksi ini yang menyeleksi ini itu ikut juga tanya dengan lingkungan gitu, bagaimana si mungkin dengan dekan gitu kan, jadi masuk itu pertimbangannya. Jadi saya bukan diterima, tapi masuk ikut pelatihan di sini itu dengan ilmu sosial nol. Pernah hari-hari pertama Pak Alfian tanyakan apa yang maksud dengan keluarga Pati, itu saya tidak tahu. Nuclear family gitu, saya tidak tahu, tidak bisa jawab. Orang-orang lain yang antropologi misalnya bisa menjawab dengan baik gitu. Nah, jadi itu yang saya kira yang saya bisa perkenalkan. Kemudian saya lanjutkan dengan tugas yang diberikan oleh Pak Saleh dan teman-teman itu, yaitu mengenai pengalaman penelitian grounding ini. Kembali saya katakan bahwa saya sebetulnya tidak tahu apakah saya benar-benar melakukan grounding atau bukan. Pada kesempatan ini saya kira ada 5 hal yang, tapi nanti kalau mau ditambah silakanlah gitu, atau mau dikurangi juga boleh. Ada 5 hal yang saya kira penting untuk kita diskusikan, terutama sekali bagi bapak-bapak yang sudah terbiasa meneliti dengan pendekatan-pendekatan kuantitatif. Yang pertama, masalah data atau konsep. Jadi data versus konsep. Itu saya kira akan dihadapi oleh setiap peneliti. Biasanya peneliti kuantitatif atau verifikatif itu tentu memulainya dengan konsep. Malah saya di awal-awal pengalaman penelitian karena mendapat kesempatan untuk mengikuti penelitian proyek penelitian IDKD, inventarisasi dokumentasi budaya daerah, kemudian juga dari Dewan Antamnas, itu biasanya proposalnya itu sudah disiapkan. Malah kalau yang IDKD ini kuesionernya pun sudah disiapkan. Begitu juga dengan laporannya, bagian ini harus sekian halaman, bagian ini sekian, jadi sudah ditunjukkan demikian rupa, sehingga tidak ada persoalan sebetulnya mengenai pendekatan penelitiannya. Jadi waktu itu kita mulai dengan konsep. Memang tidak sampai kepada teori, tapi dengan konsep. Jadi data konsep tertentu, kemudian kita jabarkan konsep ini menjadi variabel, kemudian variabel ini dijabarkan lagi menjadi atribut, kemudian akhirnya sampai kepada pokok-pokok penelitian yang menghasilkan kuesioner atau apa saja pokok penelitian misalnya kan. Tetapi dalam grounding ini katanya itu dimulai dengan data dahulu. Ada kesan pada sementara kita bahwa karena ini tidak dimulai dengan konsep, maka kita mau tidak membaca. Kembali seperti tadi saya katakan, saya mulai dengan keikutsertaan di program ini dengan tidak ada apa-apa gitu. Kemudian baru ini seharusnya tidak demikian. Dalam penelitian grounding ini kita harus sangat diperkaya oleh objek yang kita teliti dan juga pokok persoalan yang akan kita bahas gitu. Jadi kita harus baca itu semuanya, terutama sekali mengenai koran-koran misalnya atau lain. Yang penting adalah bahwa ketika kita memulai penelitian di lapangan, itu hal ini kita tinggalkan dahulu. Jangan kita pakai. Jangan karena seperti orang bikin kue misalnya ada acuannya. Nah kemudian
acuan ini dipakai ke lapangan itu seharusnya tidak. Jadi kita tanpa bawa aturan yang sudah ada, tanpa ada resep yang sudah disiapkan, tetapi kita ini kita tinggalkan dahulu. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak kalau kita tetap pakai ini, maka kita akan terpengaruh dengan pengetahuan sebelumnya itu. Kemudian kalau kita tidak punya pengetahuan awal, kita tidak tahu apa yang kita hadapi atau kita amati. Jadi ini ada masalah gitu. Jadi kita harus punya pengetahuan yang mendalam tentang objek yang kita akan teliti. Tapi sebaliknya juga objek ini kita tidak bawa ketika penelitian. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif itu biasanya ini tetap terbawa gitu. Malah sudah disiapkan dalam bentuk questionnaire seperti tadi dikatakan. Jadi inilah. Nah, tadi ini saya kemukakan ini. Saya memilih waktu itu interaksi sosial antara orang Jawa dan orang Aceh di Saleh. Mungkin bapak-bapak semua tahu di Saleh itu. Mula-mula saya pikir bahwa mudah membedakan mana orang Aceh, mana orang Jawa. Jadi bisa melalui bahasa. Tapi apa yang saya hadapi di lapangan, bahwa ada orang Jawa yang sudah kawin dengan orang Aceh, ada orang Aceh yang sudah kawin dengan orang Jawa, ada anak-anak mereka yang kawin dengan ini. Bagaimana mau beda-bedakannya? Itu timbul di lapangan. Andai kata saya tidak punya pengetahuan sebelumnya dan beberapa bacaan, barangkali ini saya akan sulit bisa membedakan mana ini. Apa yang disebut dengan orang Jawa, saya tidak punya gambaran. Apa karena satu sukunya pada mereka sudah lebih lama hidup di Saleh daripada orang Aceh sendiri, misalnya, atau apalagi faktor yang lain. Nah, jadi ini perlu sekali kita dapatkan dari pengetahuan sebelumnya, walaupun kita tidak terapkan. Nah, jadi yang pertama sekali adalah konsep Jawa dan Aceh ini yang perlu kita tegas. Nah, kemudian kita cobalah cari. Saya mula-mula hal-hal yang konkret begitu, yang mudah didapatkan di kantor camat atau di pemukiman. Berapa orang Jawa, berapa orang Aceh dan sebagainya. Kemudian saya cobalah kelompok-kelompokkan orang Jawa yang istrinya juga Jawa, orang Aceh yang istrinya juga Aceh. Kemudian saya kelompokkan lagi orang Jawa yang istrinya orang Aceh, orang Jawa yang suaminya orang Aceh, orang Aceh juga sebaliknya begitu. Jadi hasilnya ada beberapa kelompok. Kemudian mulailah tahap berikutnya lagi hal-hal yang konkret, mulai dengan mata pencarian mereka. Saya cobalah dengan mata pencarian mereka, apa yang kerja orang Jawa, apa kerja orang Aceh. Katakan saja misalnya di sana pekerjaannya adalah sama-sama bertani, lepas daripada yang lain. Kemudian bertani, bagaimana cara bertani orang Aceh, bagaimana cara bertani orang Jawa. Kemudian katakan saja misalnya caranya ada yang berbeda, ada yang sama. Kemudian apalagi yang ini, misalnya jam kerjanya. Jadi itulah seterusnya sampai ini. Nah, kemudian baru saya coba rumuskan semacam kelompok-kelompok data ini. Saya coba kumpulkan, lihatkan kelompok-kelompok data ini. Yang orang Aceh cara bertanya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, dan seterusnya. Nah, jadi pada penelitian grounded ini atau kualitatif ini, data ini kita coba kelompok-kelompokkan dahulu. Pada beberapa penelitian seminar yang sudah jauh sebelumnya itu saya cobalah, misalnya dengan contoh jeruk, kita menghadapi macam-macam jeruk. Misalnya ada berapa jenis jeruk ini Pak? Saya coba. Enggak, jenis jeruk. Jeruk Bali. Jeruk madu. Dari yang ada di Indonesia saja, jangan Bali agak. Itu yang terakhir itu Yang di pasar Aceh ada. Jeruk asam. Jeruk nipis. Jeruk parut. Ya, jeruk nipis. Jeruk perut. Jeruk perut. Jeruk lihat kita. Jeruk takengon. Coba ada beberapa kan? Ada beberapa. Ini pernah dengar apa? Punya Pak Kalian? Yang biasa aku untuk Makin. oh makin Jeruk jeruk purut.
Yang Enggak, penting bukan. Pak ya. Goreng. Untuk mandi-mandi buat siang. Goreng. Itu sebetulnya dia kecil-kecil. Goreng ini kan kecil-kecil, tapi biasa khusus untuk Sambal itu Pak. bukan. Untuk ini, untuk ikan teri, bukan apa, bilis itu apa? Ikan kecil itu. Ikan kecil enak. Kan? Ikan teri kalau sudah jadi telinya. Kalau bahasa Melayu apa? Ikan bilis katanya. Ikan bilis. Kemudian ada jeruk apa namanya? Jeruk asam apa namanya? Ya asam itu apa? Jeruk nipis. Jeruk nipis boleh juga. Kemudian ini jeruk perut. Kemudian ada ini yang biasa dipakai obat itu asam sekali dia, mahal. Biasanya Cina saya Oh, lemon. 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 Katakan saja ada 4 jenis ini. Ya. Jadi apa yang kita lihat pertama kali perbedaannya? Ya bentuknya, atau ukurannya, atau apa? Kulitnya misalnya kan. Ini perhatikan ini dahulu. Kalau kulitnya sama, kelompokkan dia sebagai jeruk pohring tadi. Gorengnya apa saya nggak tahu lah bahasa misalnya. Kelompokkan sebagai goreng. Kalau bentuknya seperti ini kelompoknya jeruk limon, gitu kan? Begitulah pengambilannya. Jadi setiap ada kedapatan kita di lapangan jeruk ini, maka kita kelompok-kelompokkanlah. Tapi di antaranya itu kan ada yang sudah kena taik semut gitu, apa namanya itu? Karena terlindung oleh daun misalnya warnanya sudah beda. Nah, warna ini barangkali tidak penting. Nah, ini kita keluarkan. Jadi warna bukan ciri daripada jeruk limon. Jeruk limon kan kuning ya, kuning. Tapi kalau ada limon yang warnanya hijau, itu kita keluarkan. Kita keluarkan dahulu bahwa ini bukan ciri daripada ini. Kemudian ada yang lain. Nah, kemudian kalau sudah lapisan ini depannya kulitnya ini sudah kita dapatkan, mungkin kita belah dahulu. Kita lihat apa biji atau apa. Ya, kita coba dapatkan biji ini. Nah, apa beda biji lemon dengan pohring tadi? Kalau misalnya sama, maka biji ini kita abaikan sebagai ciri daripada jeruk ini. Nah, kemudian rasanya apakah manis atau asam atau pahit misalnya. Nah, kalau semuanya sama, berarti ini bukan ciri yang membedakan, tapi ciri yang mempersamakan. Jadi begitulah sebenarnya. Saya kira mengenai konsep yang pertama ini, mengenai pokok yang pertama ini, apa kita diskusikan dahulu, baru kita lanjutkan lagi. Kenapa? Ada mau didiskusikan mengenai masalah data atau konsep? Saya pribadi kan Pak juga mau sharing sedikit juga kadang-kadang seperti itu. Jadi ini termasuk logik Pak, Iya. bahwa nampaknya ada yang melihat saya sudah bukan jadi ini logik ini sesuatu. mau bertanya atau mendiskusikan dengan Bapak ya. Tadi kan kita sebelum ke lapangan harus baca dulu juga kan Pak, di periode ini. Bisa teori juga ya kita baca gitu. Ya apa saja boleh. Apa saja gitu Pak ya. Asal jangan ketika kita ke lapangan ini membelenggu kita melihat. Jadi kita harus bisa memisahkan kayak keluar dari diri kita yang tadi sebentar jadi orang kayak nggak tahu apa-apa gitu istilahnya Pak. Tetapi kadang pengalaman saya itu kadang-kadang juga di satu sisi kadang-kadang sulit. Kita harus selalu mengingatkan kita, oh jangan terpengaruh ini, lihat dulu, jangan terpengaruh ini, lihat dulu gitu. Tapi nanti di dalam apa ya, kita di lapangan itu kadang-kadang yang bacaan kita itu juga mempengaruhi kita, juga bisa total kita nggak dipengaruhi. Misalnya contoh saya pernah di Citaya ketika lihat orang yang sebelumnya saya juga nggak tahu anak-anak tuh berenang di dalam bukan kolam bukan tempat cucian kaki itu, berenang gitu kan. Saya tanya setelah beberapa hari di situ saya tanya kenapa anaknya berenang, katanya sakit kulit jadi biar sembuh. Nah, kalau secara kita ilmu